keluarga Asoka Deni mengucapkan selamat tahun baru Imlek. 新年快乐，恭喜发财！祝大家新年快乐，恭喜发财，万事如意，谢谢大家，六六六六六六。 Halo semuanya, selamat tahun baru Imlek ya buat kalian yang merayakannya. Untuk warga di Indonesia pasti tidak asing lagi dengan tahun baru Imlek ya. Tapi mungkin sebagian masih banyak yang penasaran, Imlek itu apa ya artinya? Perlu diketahui, Imlek itu dirayakan setiap tahun oleh masyarakat keturunan Cina atau Tionghoa yang ada di hampir seluruh dunia. Imlek adalah perayaan besar yang terbagi menurut musim ya. Tahun baru Cina ini menjadi momen perayaan terbesar sepanjang tahun dan dikenal dengan perayaan musim semi. Menurut catatan sejarah, perayaan Imlek tercatat telah dilakukan sejak 1600 sampai 1100 sebelum Masehi. Tradisi ini biasanya ditandai dengan lampion dan festival barongsai. Seperti yang sering kita lihat setiap kali tahun baru Imlek atau tahun baru Cina, komunitas Tionghoa selalu memakai aksesoris warna merah ya, hampir semua berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Ternyata ada cerita di balik warna merah ini ya. Tetapi sebelum melanjutkan cerita berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channelnya Asoka Deni. Dan jangan lupa tombol notifikasi kalian tekan biar kalian dapat pemberitahuan terbaru dari kami. Oke, kita lanjut lagi dengan warna merah. Dalam budaya Tiongkok, warna memainkan peran yang sangat penting dan merupakan sebuah budaya yang sudah terbentuk selama ribuan tahun. Menurut masyarakat Cina, warna merah sebagai warna yang mendatangkan keberuntungan. Selain itu, warna yang berasal dari Han atau kelompok etnis yang dominan di Tiongkok ini, warna merah juga melambangkan vitalitas, perayaan, dan kemakmuran. Jadi sekarang kita sudah tahu ya, kenapa waktu tahun baru Imlek orang-orang banyak yang memakai pakaian merah. Ternyata untuk meningkatkan keberuntungan dan mengusir roh jahat. Selain di baju, ternyata warna merah itu juga terdapat di atribut yang lain atau aksesoris yang lain seperti lentera, spanduk, potongan kertas, dan amplop merah atau yang terkenal dengan nama angpau. Dan ini angpau ini yang selalu diharapkan oleh anak-anak ya tentunya. Selain warna keberuntungan, ternyata ada kisah yang lain di balik warna merah setiap kali hari Imlek. Dulu di tanah Tiongkok, setiap kali menjelang musim semi atau perayaan Imlek, itu akan ada monster naga besar yang menyemburkan api yang selalu datang ke rumah penduduk di perkampungan. Karena itu, setiap kali hari Imlek atau tahun baru, para penduduk selalu berbondong-bondong meninggalkan kampung halamannya. Tapi suatu saat, waktu tahun baru datang, ada seseorang atau mungkin seorang pendeta atau biksu yang tidak ikut dalam rombongan penduduk yang mengungsi. Orang tua ini menunggu sampai monster naga ini keluar. Akhirnya malam pun tiba dan di tengah malam itu monster naga pun keluar dan siap untuk memporak-porandakan perkampungan penduduk. Orang tua yang sudah menunggu dari sore hari untuk kehadiran naga ini sudah mempersiapkan semua perlengkapannya. Beliau membawa kertas yang bertuliskan mantra-mantra atau doa-doa untuk pengusir monster dan juga menyiapkan dupa yang dibakar, juga petasan yang siap dinyalakan. Dan akhirnya monster ini mendekat ke perumahan penduduk. Dan dengan sigapnya bapak tua ini membakar kertas merah yang berisi mantra atau doa dan segera menyalakan dupa-dupa, dan kemudian petasan itu dinyalakan dan berbunyi dengan kerasnya.
Monster naga ini akhirnya terkejut dan ketakutan lari, dan sejak itu monster ini tidak pernah keluar. Pagi harinya, penduduk kampung kembali dari pengungsian menuju perkampungannya, dan betapa kagetnya mereka ketika melihat rumah-rumah mereka tidak ada satupun yang porak-poranda. Mereka akhirnya bergembira, dan mulai saat itu setiap kali perayaan tahun baru Imlek, mereka selalu menyalakan petasan dan menggunakan atribut warna merah untuk menakut-nakuti monster naga itu. Dan akhirnya sejak saat itu setiap tahun para penduduk melakukan perayaan dengan menggunakan petasan. Dan sejak saat itu pula monster naga itu tidak pernah keluar lagi. Itulah tradisi turun-temurun yang akhirnya dilakukan setiap tahun oleh komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Akhirnya kita sudah tahu kan kenapa setiap kali hari Imlek selalu menggunakan warna merah. Selain warna merah, ada lagi loh ciri khas lain dari hari raya Imlek, yaitu jeruk mandarin. Jeruk mandarin itu berwarna kuning menyala ya, dan ini perlu kita ketahui dan akan kita bahas selanjutnya kenapa harus ada jeruk mandarin. Pada abad ke-19, masyarakat Cina memperkenalkan jeruk mandarin ke bagian barat, sehingga jeruk mandarin ini semakin populer dan mulai menyebar ke Amerika Serikat, Australia, dan hampir semua wilayah tropis dan subtropis di dunia. Buah yang merupakan sumber vitamin dan mineral ini, selain bisa dikonsumsi dalam keadaan segar, buah ini juga bisa dikemas dalam bentuk kalengan atau diolah menjadi jus. Orang Cina menganggap jeruk mandarin sebagai simbol keberuntungan. Itulah alasannya kenapa buah ini selalu ada dan disajikan kala Imlek tiba. Selain itu, pengucapan jeruk dalam bahasa Cina sekilas terdengar sama dengan kata emas. Itulah kenapa jeruk mandarin dipercaya akan membawa kekayaan dalam hidup apabila ada di rumah pada saat hari Imlek. Jeruk ini bukan hanya buahnya saja loh dipercaya membawa keberuntungan, tetapi juga dengan pohonnya dan juga daunnya. Semakin banyak buah pohonnya, semakin baik artiannya. Tidak hanya itu saja ya, jeruk mandarin juga kerap disematkan bersama angpau. Penerima angpau biasanya adalah orang-orang yang belum menikah, yang diberikan oleh orang tua kepada yang lebih muda. Pemberian angpau bersama jeruk mandarin dipercaya dapat mempermanis kesepakatan atau hubungan dan meningkatkan faktor keberuntungan. Ya iyalah, siapapun kalau diberi angpau pasti akan tersenyum manis kepada kita. Gak percaya? Coba aja. Kalau kalian punya hubungan yang kurang baik, datangi saja mereka dan jangan lupa kasih angpau. Dan pasti mereka akan berbaik dan tidak menjauh lagi dari kita. Sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Raya Imlek. Semoga keberuntungan, kekayaan selalu bersama Anda sekalian. Bukan hanya kaya harta dan kaya uang saja ya, tapi juga kaya hati, kaya kebaikan, dan semua yang baik-baik tentunya ya. Oke teman-teman, itulah sekilas cerita tentang kenapa setiap hari Imlek ada warna merah dan juga ada jeruk mandarin. Kalau ada kurangnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi, biar kita semakin semangat membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat, salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.